Halo Sobat Indogo, bertemu kita di Top 3 Minggu ini, edisi Jumat 18 Desember 2020. Bersama saya Tita, berikut rangkuman berita terpopuler pilihan pembaca yang dihadirkan oleh redaksi Indogo News. Berita pertama dibuka dengan imbauan dari anggota Dewan Kota Taoyuan yang meminta agar warga masyarakat Taiwan tidak menyudutkan TKI yang positif corona di negeri Formosa. Pekerja migran belakangan ini menjadi pusat perhatian sosial akibat pandemi COVID-19. Akibat pesatnya peningkatan kasus positif dari Indonesia, jumlah total biaya pengobatan telah dibayarkan oleh ASKES seluruh masyarakat dinilai lebih dari 100 juta dolar Taiwan. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan publik dan mempertanyakan apakah benar pekerja migran dianggap menyia-nyiakan sumber daya medis Taiwan. Dalam hal ini, anggota Dewan Kota Taoyuan maju untuk membahas isu terkait penanganan pekerja migran yang positif corona di negeri Formosa. Selain mendesak setiap orang untuk berpikir berbeda, dia juga menunjukkan fakta bahwa pekerja migran telah membayar premi asuransi kesehatan jauh lebih besar daripada yang mereka konsumsi. Anggota Dewan Kota Taoyuan berharap postingan ini dapat merubah sudut pandang yang salah mengenai pekerja migran yang dianggap sejumlah warga masyarakat Taiwan menyia-nyiakan sumber daya asuransi kesehatan yang ada di negeri Formosa. Berita kedua dilanjutkan dengan majikan di Taiwan akan dijatuhi denda sebesar 300.000 NT jika tidak dapat menyediakan penampungan yang layak bagi pekerja migran yang direkrut untuk bekerja di Taiwan. Kementerian Tenaga Kerja Taiwan mengatakan bahwa majikan di Taiwan dapat menghadapi denda maksimum hingga mencapai 300.000 dolar Taiwan apabila mereka tidak dapat memastikan bahwa perantara atau agensi tenaga kerja migran menyediakan kamar asrama yang aman dan bersih bagi para pekerja migran yang mereka rekrut. Selain denda yang berjumlah fantastis, majikan juga akan dilarang untuk merekrut atau mempekerjakan para pekerja migran selama 2 tahun jika melakukan pelanggaran atas kasus ini. Amandemen ini diusulkan setelah terjadi kontroversi terkait asrama pekerja migran yang penuh sesak dan tak layak huni yang kini mencuri perhatian netizen usai 2 orang pekerja migran yang tinggal di asrama pekerja migran tersebut dinyatakan positif corona. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini, agensi tenaga kerja adalah pihak yang ditugaskan oleh majikan untuk bertanggung jawab penuh atas pengaturan akomodasi pekerja migran yang direkrut untuk bekerja di negeri Formosa. Berita ketiga yang marak diperbincangkan netizen adalah keputusan dari otoritas Taiwan yang kembali memperpanjang larangan pengiriman TKI ke negeri Formosa. Setelah larangan masuk, sejumlah TKI diberlakukan oleh otoritas negeri Formosa akibat tingginya jumlah impor kasus corona yang berasal dari pekerja migran Indonesia, Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC Taiwan ternyata kembali memperlakukan larangan yang sama. Awalnya ketentuan larangan masuk TKI ke Taiwan hanya berlaku selama 2 minggu yang telah berlangsung dari tanggal 4 Desember dan berakhir pada tanggal 17 Desember 2020 kemarin. Namun CECC Taiwan kembali mengambil keputusan untuk memperpanjang larangan tersebut hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pusat Komando Epidemi Sentral Taiwan menyatakan bahwa pertimbangan tersebut diambil mengingat tingginya kasus COVID-19 yang masih berkecamuk di Indonesia, di mana jumlah rata-rata kasus harian mencapai 6.000 kasus. Terlebih sejak bulan Oktober hingga Rabu 16 Desember 2020 tercatat sebanyak 132 pekerja migran asal Indonesia yang dinyatakan positif corona di Taiwan. CECC Taiwan menyebutkan padahal sebanyak 76 orang diantaranya menyatakan surat keterangan resmi bahwa mereka negatif COVID-19, di mana tes tersebut dilakukan 3 hari sebelum keberangkatan para TKI ke Taiwan. Demikian tadi rangkuman berita terpopuler pilihan pembaca yang tayang untuk Top 3 Minggu ini. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan komen video ini. Terus saksikan Top 3 Minggu ini yang tayang setiap hari Jumat hanya di official channel Indogo.